anime grafis terbaik. Ya, beberapa anime seperti Kimi no Na wa atau Attack on Titan tidak hanya menyuguhkan jalan cerita yang bagus, namun juga disandingkan dengan grafis anime yang bagus. Karena perlu disadari tidak semua anime memiliki karakter grafis yang bagus. Cukup banyak anime dengan grafis seadanya. Anime itu tidak hanya tentang plot yang dalam, adegan pertempuran ataupun opening dan ending song yang membekas, tapi kualitas grafis pada suatu anime juga menambahkan kedalaman tersendiri dalam anime itu sendiri. Tanpa basa-basi lagi, inilah rekomendasi 10 anime dengan grafis terbaik dari anime number one yang sangat berguna untuk nusa dan bangsa. Oke, sebelum kita ke bahasanya, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke bahasanya. Let's go. Oke, yang pertama God Eater Tank Berdana Summer 2015. Anime ini berlatar di tahun 2071 di mana umat manusia hampir saja punah gara-gara kemunculan monster pemakan manusia yang bernama Aragami yang termempan diserang dengan senjata pada umumnya. Mereka menyerbu berbagai tempat dan memakan apapun yang ada di sana tanpa terkecuali. Untuk melawan hal ini, sebuah organisasi bernama Fenrir dibentuk sebagai suatu langkah terakhir. Mereka memanfaatkan God Eater yang merupakan para manusia spesial yang telah disuntik dengan sel Oracle. Bukan Oracle itu bego, sel tersebut bisa membuat mereka menggunakan God Arc, satu-satunya senjata yang mempan terhadap Aragami. Salah satu God Eater tersebut adalah Lenka Usuki, God Eater tipe baru yang bisa memegang pedang maupun tembak sama baiknya. Oke, yang kedua 5 cm per second Tank Berdana Winter 2007. Anime 5 cm per second mengambil latar cerita di Jepang di awal tahun 1990-an hingga tahun dimana anime ini dirilis, sekitar 2007 sampai 2008-an lah. Dan cerita dari 5 cm per second sendiri berpusat pada seorang laki-laki yang bernama Takaki Tono. Anime ini mengambil gaya penceritaan yang unik, yakni dibagi menjadi 3 bagian cuy. Yang dimana bagian satu berjudul Cherry Blossom atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti bunga sakura, yang menceritakan pertemanannya dengan seorang gadis yang bernama Akari Shinohara semasa SD. Namun mereka harus berpisah karena Akari harus pindah karena pekerjaan ayahnya. Anjir, jadi sad boy. Bagian 2 berjudul Cosmonaut, yakni saat Takaki duduk di bangku SMA di mana ia masih belum bisa melupakan Akari. Di bagian terakhir, yakni bagian 3 yang berjudul judulnya sama kayak judul animenya sih, yaitu 5 cm per second yang merupakan penutup akhir kisah ini cuy, dengan lagu Once More Time One More Chance yang mengalun dengan indah. Oke, yang ketiga The Garden of War Tank Berdana Spring 2013. Dikenal dengan nama lain Koto no Hano Niwa, anime ini bercerita tentang Takao Akisuki yang merupakan siswa berusia 15 tahun yang sering membolos sekolah dan memilih menghabiskan waktu di taman saat hujan turun. Di suatu hari, Takao bertemu dengan seorang perempuan misterius yang awalnya ia tak memperhatikannya. Namun ia selalu bertemu dengan wanita itu hingga beberapa kali setiap kali ia membolos. Perlahan-lahan setiap pagi setiap hujan turun dengan derasnya di Tokyo, Takao punya alasan lain untuk pergi ke taman selain membolos. Yah, wanita itulah alasannya cuy. Perlahan perasaannya yang awalnya biasa saja tumbuh menjadi rasa suka untuk wanita misterius tersebut. Oke, yang keempat Bakemonogatari Tank Berdana Summer 2009. Anime ini bercerita tentang Koyomi Araragi yang merupakan seorang siswa kelas 3 SMA yang hampir saja menjadi manusia lagi setelah sebelumnya sempat menjadi seorang vampir. Suatu hari salah seorang teman sekelasnya yang bernama Hitagi Senjogahara jatuh dari tangga ke pelukan Araragi. Ia terkejut karena Hitagi seperti tak punya berat badan sama sekali. Dari situlah kehidupannya sebagai orang yang membantu orang lain dalam hal-hal berbau spiritual dengan bantuan dari Meme Oshino dimulai. 随分な変わり者でね。でも僕や戦場ヶ原みたいなのを専門にしているんだって。 Oke, yang kelima Fate Zero Tank Berdana Fall 2011.
Anime ini bercerita tentang keluarga Esbern yang bertekad untuk memenangkan pertempuran selanjutnya apapun yang terjadi. Setelah kalah dalam 3 perang Holy Grail secara berturut-turut, mereka akhirnya merekrut pembunuh penyihir Kiritsuki Emiya untuk menjadi wakil mereka dalam perang tersebut. Selama 8 tahun ke depan, Kiritsuki menyiapkan keperluan untuk perang di benteng Esbern, dan secara mengejutkan ia menjadi suami dari Irisville von Esbern yang merupakan wadah dari Holy Grail dan menjadi ayah dari Ilyasville. Pertempuran anak muda tentu saja karena ia harus melawan 6 penyihir kuat lain yang punya tujuan masing-masing. Tapi penyihir ketujuh ternyata tak ikut berpartisipasi, sehingga pembunuh bayaran yang bernama Ryonosuke Uryu terpilih menjadi penggantinya. Hai. Oke, yang keenam, Attack on Titan, yang berdana Spring 2013. Anime ini bercerita tentang Eren Yeager yang hidup bersama kakak tirinya yang bernama Mikasa Anchorman dan sahabatnya Armin Aller di kota Shiganshina yang berada di Tembok Maria, yakni tembok terluar dari 3 tembok yang melindungi umat manusia dari para titan pemakan manusia sejak 100 tahun yang lalu. Saat Tembok Maria dibobol oleh Colossal Titan dan Armored Titan, ibu Eren dimakan hidup-hidup oleh salah satu titan, sedangkan ayahnya hilang entah kemana. Hal ini membuat Eren masuk ke militer bersama Mikasa dan Armin dan bersumpah untuk membasmi Titan yang ada. Titan sendiri mempunyai bentuk seperti manusia tapi berukuran raksasa dengan tinggi antara 3-15 meter dan Colossal Titan yang punya tinggi hingga 60 meter, sehingga ia bisa membobol Tembok Maria yang setinggi 50 meter. Saat awal-awal rilis dulu, Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin langsung membuat sensasi di dunia anime dengan kualitas grafis yang luar biasa dan gaya animasi yang unik, membuat episode 1 dari anime ini menjadi salah satu episode paling memorable dalam sejarah anime. Oke, yang ketujuh, Violet Evergarden yang bernama Winter 2018. Anime ini adalah anime yang menurut gue paling bagus dalam hal grafis, cuy. Gimana nggak coba? Kalau kalian tahu di anime ini air sungainya jernih dan hadap banget, cuy. Violet Evergarden bercerita tentang Auto Memory Riddle, yakni orang-orang yang awalnya dipekerjakan oleh ilmuwan yang bernama Dr. Orlan untuk membantu istrinya yang buta, yakni Molly, untuk menulis novelnya, dan kemudian mereka juga direkrut oleh orang lain yang membutuhkan jasa mereka. Cerita dari anime ini berfokus pada petualangan Violet Evergarden untuk kembali masuk ke masyarakat setelah perang berakhir dan petualangannya untuk mencari tujuan hidupnya karena ia sudah bukan merupakan tentara lagi. Anime ini mempunyai sentuhan khas dari Kyoto Animation yang jika kamu sering nonton anime produksi studio ini, maka tak akan heran dengan kualitas grafis yang ditawarkan oleh Violet Evergarden. Danda-sama, 自動式人形サービスのご利用誠にありがとうございました。 Oke, yang ke-8, Monogatari Series Second Season yang bernama Summer 2013. Anime ini bercerita tentang hantu, makhluk-makhluk aneh dan dewa yang terus saja muncul di sekitar Koyomi Araragi dan sekelompok temannya, yakni Tsubasa Hanekawa, orang paling jenius di grup Shinobu Oshino, vampir pencinta donat, Suruga Kanburu yang atletis, Mayoi Hachikuchi yang suka menggigit stalker dari Koyomi, Nadeko Sengoku, dan Hitaku Senjogahara, gadis cantik berkepribadian tsundere. Monogatari Series Second Season bercerita tentang orang-orang tersebut dan kesulitan mereka melawan kegelapan yang dengan cepat menghampiri. Semester baru telah dimulai, namun Araragi justru menghilang dan digantikan dengan seorang macan. Oke, yang ke-9, Made in Abyss yang bernama Summer 2017. Made in Abyss bercerita tentang adanya suatu lubang besar di bumi dan di dalam lubang tersebut terdapat 7 lapisan berbeda. Lubang ini sendiri belum diketahui asal-muasalnya kenapa bisa terbentuk, karena di dalamnya ada makhluk-makhluk buas serta benda-benda relik yang unik. Namun tetap saja banyak orang yang ingin pergi ke sana. Orang-orang inilah yang disebut dengan Kavi Rider. Tak hanya bagus dari sisi grafis, namun Made in Abyss juga mengusung gaya animasi yang unik dan berbeda dari anime kebanyakan, terutama dari desain karakter-karakternya. Namun jika berbicara dengan pemainan warna dan detail, maka Made in Abyss adalah salah satu anime yang terbaik. Oke, yang ke-10, Koe no Katachi yang bernama Summer 2016.
Anime ini bercerita tentang Soya Ishida yang merupakan mantan bocah nakal yang suka membuli Shoko Nishimiya, teman sekelasnya yang tuli. Saat Nishimiya pindah sekolah, semua teman dan guru Soya melawannya, membuat ia terisolasi hingga SMA dan ia pun tak punya teman sama sekali. Tak punya rencana untuk masa depan, Soya bahkan berpikir untuk bunuh diri. Sampai akhirnya ia bertemu lagi dengan Nishimiya yang masih saja kesepian gara-gara sifat pemalunya. Jadi intinya nih anime itu bercerita tentang perasaan yang awalnya benci akhirnya menjadi bibit-bibit cinta. Oke guys, berikut adalah 10 rekomendasi anime dengan grafis terbaik menurut Anime Number One. Gimana guys, dari 10 top anime list ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Kalau masih ada hal yang kurang dari video aku, atau kalian masih ada hal yang gak dimengerti, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime. Dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Sekian dari gue, sayonara.